Bayangkan kau terjebak dalam pernikahan yang bukan kau inginkan. Dimas, seorang pemuda miskin, dipaksa menikahi Clara, wanita kaya yang dikenal lumpuh. Tapi di malam pertama, Clara tiba-tiba berdiri, mengungkapkan rahasia kelam yang mengubah hidup Dimas selamanya. Jika istri yang kau nikahi ternyata menyembunyikan kebenaran sebesar itu, apa kau akan bertahan atau lari? Hari itu, matahari terasa lebih menyengat dari biasanya. Teriknya menembus kulitku, membuat tubuh lelahku kian remuk setelah bekerja seharian. Aku menurunkan karung beras terakhir dari punggung dan menyerahkannya kepada pemilik warung kecil di ujung gang. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli obat ibuku dan sedikit bahan makanan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Hidup ini sudah terlalu mahal bagi orang sepertiku. Aku, Dimas, pemuda yang tidak pernah mengenal kata mudah dalam hidup. Ayahku meninggalkan kami sejak aku masih kecil. Tinggallah aku dan ibu yang berjuang sendiri. Beliau sakit-sakitan, batuknya tak kunjung sembuh, tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Aku sering berpura-pura tegar, tersenyum di depannya seolah semua baik-baik saja. Padahal di belakangnya aku menangis, menahan rasa putus asa yang nyaris meremukkan hati. Rumah kami tidak pantas lagi disebut rumah. Atapnya bocor, dindingnya sudah lapuk dimakan rayap. Kalau hujan turun, aku harus menaruh ember di setiap sudut agar air tidak menggenangi lantai. Lantai itu pun bukan keramik, melainkan semen kasar yang dingin menusuk kaki. Namun disitulah aku tumbuh, disitulah aku belajar menerima kenyataan. Hutang keluarga kami semakin menumpuk. Semua berawal dari biaya pengobatan ibu yang tidak pernah selesai. Setiap kali ada uang, habis untuk membeli obat atau membayar perawatan di puskesmas. Namun kesehatannya tak kunjung membaik. Aku berhutang ke tetangga, ke warung, bahkan ke rentenir. Aku tahu itu berbahaya, tapi apalagi yang bisa kulakukan? Kalau aku diam, ibuku bisa kehilangan nyawa. Aku bekerja serabutan. Kadang mengangkat barang di pasar. Kadang jadi kuli bangunan. Kadang jadi ojek dengan motor butut peninggalan ayah. Penghasilanku tidak tetap, lebih sering tidak cukup. Malam hari, tubuhku sering lunglai. Tapi pikiranku tak bisa berhenti memikirkan bagaimana cara melunasi semua hutang. Suatu sore, aku pulang dengan tubuh penuh debu. Dari jauh kulihat ibu duduk di kursi reot di depan rumah. Rambutnya memutih, wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha tersenyum menyambutku. Dimas, sudah makan? Suaranya lirih, serak, tapi penuh kasih sayang. Aku menggeleng sambil menaruh bungkusan nasi kecil di pangkuannya. Makan dulu, Bu. Dimas masih kenyang. Itu bohong. Perutku kosong sejak siang, tapi aku tidak tega melihat ibu menahan lapar. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengelus kepalaku. Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Ibu tidak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Kata-kata itu justru menusuk dadaku. Aku tahu ia berusaha menghiburku. Padahal sebenarnya ia yang paling menderita. Aku sering merasa gagal sebagai anak. Seharusnya aku bisa memberi kehidupan yang layak untuknya, bukan hanya secuil nasi dan obat generik murahan. Malam itu, ketika ibu tertidur dengan batuk yang masih sesekali terdengar, aku duduk di luar rumah, menatap langit gelap yang hampir tanpa bintang. Aku merasa kecil, tak berdaya, seolah dunia menertawakan penderitaanku. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan, sampai kapan aku bisa bertahan? Beberapa hari kemudian, keadaan semakin sulit. Rentenir yang pernah meminjamkan uang datang ke rumah. Mereka mengetuk keras pintu rumah yang rapuh. Suaranya membuat jantungku berdebar kencang. Dimas, kau sudah menunggak 3 bulan. Kalau kau tidak bayar minggu depan, jangan salahkan kami kalau rumah ini kami ambil alih. Teriak salah satu dari mereka dengan wajah bengis. Aku hanya bisa menunduk. Tolong beri waktu lagi. Ibu saya sakit. Saya senang pusal. Mereka tertawa sinis. Berusaha? Kau pikir kasihan bisa bikin utangmu lunas? Ingat Dimas, dunia ini tidak peduli dengan orang miskin seperti kau. Aku ingin marah, ingin melawan. Tapi aku tahu itu sia-sia. Mereka lebih berkuasa, lebih kejam. Aku hanya bisa menggenggam erat tanganku, menahan perasaan hancur yang nyaris meledak. Setelah mereka pergi, ibu keluar dengan langkah tertatih. Nak, sudah jangan dipikirkan. Tuhan pasti kasih jalan. Aku mengangguk, meski dalam hati aku bertanya-tanya, jalan seperti apa? Aku sudah mencoba segala cara, tapi tetap saja utang semakin menjerat, seakan menarikku masuk ke jurang tanpa dasar. Hari berganti hari, sampai akhirnya sebuah kabar datang. Kabar yang kelak mengubah seluruh hidupku. Seorang pria berjas rapi datang menemuiku. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara dari keluarga kaya raya yang tinggal di kota.
Saudara Dimas, katanya dengan nada resmi, saya datang membawa tawaran. Tawaran yang bisa melunasi seluruh hutang Anda. Aku terdiam. Hatiku berdebar. Tawaran? Hutang lunas? Itu seperti mimpi di siang bolong. Tapi setiap kata yang keluar dari mulut pria itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu apa yang akan menantiku. Sore itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus bergema di kepalaku. Ada jalan keluar katanya. Tapi aku tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap janji manis pasti ada harga yang harus dibayar. Dan aku, seorang pemuda miskin yang terpojok, tidak punya hak untuk menolak. Hari itu, udara terasa berbeda. Sejak pagi aku sudah gelisah, langkahku berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan. Dan benar saja, saat aku baru saja selesai mengantar barang di pasar, seorang pria berjas rapi menghampiriku. Dari cara jalannya, dari sepatu mengkilap yang ia kenakan, aku langsung tahu. Orang ini bukan berasal dari lingkunganku. Ia memperkenalkan diri dengan sopan, suaranya berat namun tenang. Saya Arman, pengacara keluarga besar Wijaya. Apakah saya sedang berbicara dengan saudara Dimas? Aku mengangguk ragu. Ya, saya Dimas. Ada urusan apa? Pria itu tersenyum tipis, lalu menepuk-nepuk jasnya, seakan menyiapkan diri untuk membicarakan sesuatu yang serius. Saya mendapat perintah langsung dari Nyonya Besar keluarga Wijaya. Ada sebuah tawaran untuk Anda. Tawaran yang, jika diterima, akan melunasi seluruh hutang Anda, bahkan memberi kehidupan layak untuk ibu Anda. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Hutang? Hidup layak? Aku bahkan tidak pernah bermimpi mendengar kalimat seperti itu dari mulut seseorang yang jelas-jelas berada di kelas sosial jauh di atasku. Dengan gugup, aku menjawab, tawaran apa, Pak? Kenapa saya? Arman menatapku tajam. Karena Anda dipilih. Karena kebetulan takdir menempatkan Anda di sini. Aku mengernyit, bingung dengan jawabannya. Namun sebelum aku bertanya lebih jauh, ia menyodorkan kartu nama dan berkata, temui saya besok di kantor. Saya akan jelaskan semuanya. Ini menyangkut masa depan Anda. Jangan terlambat. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus berputar di kepalaku. Tawaran yang bisa melunasi hutang. Itu terdengar terlalu indah untuk jadi nyata. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi wajah ibu muncul di benakku. Wajah lelah dengan senyum yang dipaksakan. Jika benar ada jalan keluar, bukankah aku harus mencobanya? Keesokan harinya, aku berangkat dengan kemeja lusuh yang kupakai di acara penting. Kantor Arman megah, berdiri angkuh dengan kaca tinggi yang memantulkan cahaya matahari. Aku merasa seperti semut kecil yang tersesat di sarang raksasa. Arman menyambutku di ruangannya. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap pelan, lalu menatapku dalam-dalam. Baik, saya akan bicara terus terang. Tawaran ini sederhana. Anda menikahi Clara Wijaya, putri tunggal keluarga Wijaya. Aku hampir tersedak napas sendiri. Apa? Menikah? Dengan anak orang kaya itu? Arman tersenyum, seolah sudah menduga reaksiku. Ya, Clara Wijaya. Semua orang tahu dia lumpuh sejak beberapa tahun lalu. Tapi keluarganya ingin ada laki-laki yang bisa mendampingi. Seseorang yang mau menikahinya meski dalam keadaan seperti itu. Aku terdiam. Dadaku berdegup kencang. Rasanya mustahil. Aku, seorang pemuda miskin, menikahi wanita dari keluarga kaya raya. Bahkan kedengarannya seperti cerita dongeng murahan. Tapi, kenapa saya? Tanyaku lirih, hampir berbisik. Arman mematikan rokoknya di asbak kaca. Karena Anda orang biasa. Karena Anda tidak punya kepentingan selain menyelamatkan keluarga Anda. Karena Anda tidak akan berani macam-macam dengan harta mereka. Dan karena Dimas, mereka tahu Anda sedang terhimpit hutang. Pernikahan ini adalah win-win solution. Anda menikahi Clara, hutang Anda lunas. Sederhana bukan? Sederhana? Tidak ada yang sederhana dari ini. Aku duduk terpaku, tangan gemetar, kepala dipenuhi ribuan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang wanita kaya mau menikahi orang sepertiku? Bagaimana dengan perasaan? Apakah pernikahan ini hanya transaksi? Namun saat aku mengingat wajah ibu yang semakin pucat, tubuhnya yang kian rapuh, hatiku bergetar. Demi beliau, apapun akan kulakukan. Kalau saya setuju, suaraku bergetar. Apa yang harus saya lakukan? Arman tersenyum lega. Bagus, pernikahan akan diatur secepatnya. Keluarga Wijaya sudah menyiapkan segalanya. Yang perlu Anda lakukan hanya satu, datang dengan pakaian pengantin dan mengucapkan ijab kabul. Setelah itu, semua hutang Anda lunas, rumah Anda akan diperbaiki, dan ibu Anda mendapat pengobatan terbaik. Aku mengangguk pelan, meski hatiku hancur. Aku tahu ini bukan cinta. Ini bukan pilihan yang lahir dari hati. Ini barter. Aku menjual hidupku demi menyelamatkan ibu.
Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Semua disiapkan oleh keluarga Wijaya. Aku hanya seperti boneka yang digerakkan sesuai rencana mereka. Setiap kali menatap cermin, aku melihat wajah asing, pemuda miskin yang sebentar lagi akan menjadi suami wanita kaya. Namun yang paling menghantui pikiranku adalah satu pertanyaan yang tak bisa kuabaikan. Siapa sebenarnya Clara? Aku pernah mendengar namanya. Cantik, kaya tapi lumpuh. Ada gosip bahwa kecelakaan mobil merenggut masa depannya. Ada juga yang bilang ia dikutuk karena kesombongannya di masa lalu. Tak ada yang tahu pasti. Aku tidak pernah melihatnya langsung. Dan sekarang aku akan menikahinya. Malam sebelum pernikahan, aku duduk di samping ibu yang tertidur lemah. Aku menatapnya lama-lama, menggenggam tangannya yang dingin. "Bu," bisiku pelan, "maafkan Dimas. Mungkin besok hidup kita akan berubah. Tapi Dimas tidak tahu apakah ini jalan yang benar atau bukan. Yang Dimas tahu, semua ini untuk ibu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan esoknya, aku berdiri di depan gedung pernikahan megah, mengenakan jas yang bahkan terasa terlalu mewah di tubuhku. Musik bergema, tamu-tamu berbisik, dan di ujung sana, seorang wanita cantik duduk di kursi roda, dengan gaun putih berkilau. Itulah Clara Wijaya. Wanita yang sebentar lagi akan menjadi istriku. Wanita yang akan mengikat hidupku dengan janji yang tak pernah kuinginkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat itulah aku sadar, hidupku sudah tidak lagi sama. Aku tak pernah membayangkan berdiri di hadapan ratusan orang dengan jas hitam yang dipinjamkan keluarga kaya. Aku, Dimas, seorang pemuda miskin yang setiap harinya terbiasa dengan keringat dan debu, kini dipaksa tampil anggun dalam balutan busana yang bahkan terasa asing di tubuhku. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Pernikahan tanpa cinta, pernikahan yang dibeli oleh hutang dan penderitaan. Gedung pernikahan itu begitu mewah, lampu kristal bergelantungan di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan yang membuat ruangan seakan berkilau. Lantai marmer putih licin mengkilap, sementara bunga mawar putih menghiasi setiap sudut ruangan, menebarkan aroma lembut namun menusuk di hidungku. Musik lembut mengalun dari orkestra kecil di sisi panggung, mengisi ruang dengan nuansa romantis yang sama sekali tidak kurasakan. Aku berdiri di depan penghulu, jantung berdegup kencang, sementara mataku berusaha fokus pada satu titik agar tidak terlihat gugup. Tapi tetap saja, aku merasakan ratusan pasang mata menatapku, beberapa penuh rasa ingin tahu, beberapa dengan tatapan meremehkan. Aku tahu, bagi mereka, aku hanya laki-laki miskin yang beruntung bisa menikah dengan putri tunggal keluarga Wijaya. Bagi mereka, aku hanyalah pengantin bayaran. Clara datang dengan kursi roda. Gaun putihnya panjang menyapu lantai. Taburan permata di kainnya berkilau terkena cahaya lampu. Wajahnya cantik, sempurna, hampir seperti lukisan yang hidup. Namun di balik riasan tipis dan senyuman dingin yang dipaksakan, aku merasakan jarak yang begitu lebar. Ia duduk diam, tubuhnya kaku, seperti boneka porselen yang dipajang hanya untuk dipamerkan. Tatapannya singkat, hanya sekelebat ke arahku, lalu kembali menunduk. Tidak ada senyum hangat, tidak ada sapa. Seolah aku hanyalah bagian dari sandiwara yang ia mainkan. "Saudara Dimas, apakah Anda bersedia menikah dengan Clara Wijaya, putri dari keluarga Wijaya, dengan mahar yang sudah disepakati, dan menjadikannya istri Anda dengan penuh tanggung jawab?" Suara penghulu menggema di ruangan. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Ini dia momen yang akan mengikat hidupku selamanya. Aku bersedia, jawabku. Suara serak namun cukup keras terdengar. Kalimat itu menggema di kepalaku, menampar kesadaranku. Aku baru saja menjual hidupku. Ijab kabul berlangsung cepat, seolah hanya formalitas. Tangan kami dipertemukan di atas kitab suci, kata-kata sakral terucap, dan dalam hitungan menit, aku resmi menjadi suami dari wanita yang bahkan tidak kukenal. Tamu-tamu bertepuk tangan, beberapa bersiul kecil, beberapa berbisik-bisik dengan tatapan sinis. Aku bisa mendengar jelas suara mereka meski berusaha menahan diri. Kasihan sekali Clara, menikah dengan pemuda miskin. Pasti hanya karena harta. Ya jelas saja, anak seperti itu mana mungkin bisa menolak tawaran seperti ini. Aku menggenggam tangan Clara yang dingin. Ia tidak menggenggam balik. Tangannya lemas, seolah enggan menerima keberadaanku. Rasanya aku menggenggam sebatang es, dingin, kaku, tidak bernyawa. Setelah prosesi usai, kami duduk berdampingan di pelaminan. Senyumku kaku, wajahku terasa seperti topeng. Para tamu bergantian datang menyalami, mengucapkan selamat, meski aku bisa membaca jelas sinisme di mata mereka. Ada yang mengucap selamat dengan tulus,
tapi lebih banyak yang menyindir dengan kata-kata manis yang menusuk. Wah, beruntung sekali ya, Mas Dimas. Dari kampung langsung jadi menantu keluarga besar Wijaya. Jaga baik-baik ya, Clara. Semoga kamu tabah. Aku hanya bisa menunduk, menggertakkan gigi, menahan rasa malu yang membakar wajahku. Clara tetap diam. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali ada yang menyapanya tanpa benar-benar berbicara, seolah aku tidak pernah ada di sampingnya. Setelah pesta berakhir, malam pun tiba. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi pengantin baru. Malam yang dalam bayangan orang lain menjadi awal dari kehidupan baru yang manis. Tapi bagiku, malam itu hanyalah awal dari perjalanan panjang penuh tanda tanya. Aku membuka pintu kamar pengantin dengan jantung berdegup kencang. Kamar itu luas, dipenuhi aroma bunga segar, ranjang besar dengan spray putih bersih, lampu redup menciptakan suasana romantis yang terasa asing bagiku. Clara sudah lebih dulu di dalam. Ia duduk di kursi rodanya, memandang ke arah jendela, punggungnya menghadapku. Gaun pengantinnya sudah diganti dengan gaun tidur sutra berwarna merah muda. Rambut panjangnya tergerai, memantulkan kilau lampu. Aku berdiri canggung di depan pintu, tidak tahu harus berkata apa. Clara, panggilku lirih, ia tidak menoleh. Hanya keheningan yang menjawab. Aku melangkah pelan, mencoba mendekat. Aku tahu, pernikahan ini aneh. Aku tahu kau pasti tidak menginginkannya. Aku juga tidak, tapi aku berjanji akan berusaha jadi suami yang baik. Setidaknya, ia akan mencoba menghormati. Masih tidak ada jawaban. Suara jam dinding terdengar begitu jelas. Setiap detiknya menusuk telinga. Lalu tiba-tiba, Clara berdiri. Ya, berdiri. Aku membeku. Mataku terbelalak, tubuhku kaku seakan baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Kursi roda yang sejak awal menemaninya ditinggalkan begitu saja. Ia berjalan perlahan ke arahku. Langkahnya anggun, mantap, seolah-olah selama ini tidak pernah ada cacat di tubuhnya. Darahku seakan berhenti mengalir. Berdiri, suaraku bergetar, hampir pecah. Clara menatapku lurus untuk pertama kalinya. Senyumnya tipis, namun ada sorot tajam di matanya. Ya, Dimas, aku tidak lumpuh. Dan sekarang engkau harus tahu, pernikahan ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku terdiam, dadaku sesak, seakan ada dinding besar yang baru saja runtuh menimpaku. Semua kebohongan, semua pertanyaan yang sejak awal menghantuiku, kini mulai menemukan jawabannya. Tapi jawabannya justru membuatku semakin takut. Aku berdiri terpaku di depan ranjang besar itu. Dunia seakan berhenti berputar ketika Clara, wanita yang sejak awal ku kenal hanya sebagai gadis lumpuh, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah mantap. Jantungku berdegup begitu keras hingga nyaris memekakkan telinga sendiri. Aku mencoba mengedipkan mata, berharap ini hanya halusinasi akibat lelah dan tekanan, tapi tidak. Clara benar-benar berdiri, berjalan, bahkan kini hanya berjarak beberapa langkah dariku. Bayangan tubuhnya jatuh di depanku, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelubungi ruangan. Kau bisa berdiri? Suaraku pecah, nyaris tak terdengar. Clara berhenti, menatapku dengan tatapan tajam yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Tatapan yang penuh rahasia, dingin, dan berlapis-lapis seperti menyembunyikan sesuatu yang dalam. Senyumnya tipis, namun bukan senyum manis seorang pengantin baru, melainkan senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Ya, Dimas, katanya pelan namun tegas. Aku tidak pernah lumpuh. Tubuhku menegang. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu besi. Semua gosip, semua kabar yang kudengar tentang Clara selama ini, tentang kecelakaan, tentang kursi roda, tentang penderitaan yang katanya menemaninya bertahun-tahun, ternyata dusta. Aku melangkah mundur setapak. Jadi, semua orang ditipu? Termasuk keluargamu? Clara menghela napas, lalu menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Tidak semua. Hanya sebagian orang. Dan aku punya alasan untuk itu. Alasan. Kata itu menggantung di udara, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku tidak mengerti, kataku. Mencoba menahan gejolak emosi. Kalau kau tidak lumpuh, kenapa kau harus berpura-pura? Kenapa semua orang dibuat percaya? Bahkan aku menikah denganmu dengan pikiran kau adalah wanita yang butuh perlindungan. Clara berbalik menatapku lagi. Matanya berkilat. Kali ini bukan dengan dingin, melainkan dengan sesuatu yang samar, campuran ketakutan dan kebencian. Karena aku harus, Dimas. Karena ada orang-orang di luar sana yang ingin aku hancur. Mereka pikir aku lemah, tak berdaya. Biarlah mereka percaya begitu. Itu cara paling aman bagiku. Aku terdiam.
Kata-katanya berat, penuh dengan luka yang tidak bisa kuterjemahkan begitu saja. Tapi aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa aku sudah terperangkap dalam kebohongannya. Dan kau memilih aku? Tanyaku getir. Aku ini siapa, Clara? Hanya seorang pemuda miskin yang terjerat hutang. Kenapa aku harus masuk dalam permainanmu? Clara berjalan mendekat, kini jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa merasakan aroma samar parfumnya, lembut tapi menusuk. Karena kau orang luar, karena kau bukan bagian dari lingkaran mereka yang kotor, karena dengan menikahiku kau akan menjadi perisai, sekaligus umpan. Kata itu menusukku lebih dalam daripada yang lainnya. Aku merasa seperti seekor binatang yang diseret ke arena pertarungan tanpa tahu siapa lawannya. Aku menikahi Clara demi ibuku, demi melunasi hutang. Tapi ternyata, aku masuk ke dalam lingkaran bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar tekanan rentenir. Dimas, suara Clara melembut, seolah mencoba meredakan keterkejutanku. Aku tahu kau terjebak. Aku tahu kau merasa dipaksa. Tapi percaya padaku, aku juga tidak menginginkan ini. Aku terlahir di keluarga yang penuh topeng dan pengkhianatan. Jika aku tidak berpura-pura lumpuh, mereka sudah lama menjatuhkanku. Aku menelan ludah. Mereka? Siapa mereka itu? Clara menunduk sejenak, lalu berjalan ke kursi rodanya. Dengan gerakan ringan, ia duduk kembali, mengatur gaun tidurnya agar tampak rapi, seakan tak pernah meninggalkan kursi itu. Tatapannya kembali dingin, suaranya datar. Orang-orang yang mengincar hartaku. Orang-orang yang lebih dekat daripada yang kau kira. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku keluh. Aku terlalu bingung, terlalu lelah, terlalu takut untuk menggali lebih dalam. Hening menyelimuti kamar. Hanya suara jarum jam berdetak, seakan menghitung detik menuju takdir yang tidak ku ketahui. Aku duduk di ujung ranjang, menunduk, tangan gemetar. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan boneka yang bisa dipermainkan. Tapi bayangan wajah ibuku kembali hadir, membuatku diam. Aku tidak bisa mundur sekarang. Hutang-hutangku sudah lunas karena pernikahan ini. Ibu sudah mendapat pengobatan. Mundur berarti mengkhianati pengorbanan sendiri. Clara menatapku. Kali ini lebih lembut, meski tetap dengan jarak yang dingin. Aku tidak meminta kau mencintaiku, Dimas. Aku hanya meminta kau bertahan. Bersamaku. Sampai semua ini selesai. Aku mengangkat kepala, menatap matanya yang penuh rahasia. Dan kalau aku tidak bertahan? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Maka kau akan hancur. Sama seperti orang-orang sebelum ini yang mencoba melawan mereka. Tubuhku membeku. Ancaman itu jelas, meski dibungkus dengan nada manis. Aku sadar, malam pertama ini bukan tentang cinta. Bukan tentang kebahagiaan. Melainkan tentang membuka pintu menuju dunia baru yang gelap. Penuh intrik dan penuh bahaya. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu berbisik pada diriku sendiri. Dimas, kau sudah masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar selain terus maju. Dan disinilah aku, duduk di samping seorang wanita, yang barusan menunjukkan bahwa hidupku tidak lagi milikku sepenuhnya. Malam itu aku menyadari bahwa aku baru saja menikahi misteri. Sejak malam itu, setiap kali aku memandang Clara, selalu ada bayangan aneh yang menghantui pikiranku. Ia tersenyum, ia berbicara, ia bahkan bisa terlihat begitu lembut saat menyapaku dengan suara pelan. Namun, di balik semua itu, aku tidak bisa melupakan pemandangan ketika ia berdiri tegak meninggalkan kursi rodanya. Setiap detik bersamanya terasa seperti teka-teki. Ia bukan sekadar seorang wanita kaya yang berpura-pura lumpuh. Ia menyimpan rahasia besar yang belum sepenuhnya ia ungkapkan. Pagi setelah malam pertama, aku terbangun dengan tubuh yang masih kaku. Matahari menembus tirai, cahaya kuning keemasan menyapu kamar megah itu. Aku menoleh, Clara sudah tidak ada di ranjang. Jantungku berdegup, rasa cemas muncul begitu saja. Aku bangkit melangkah pelan ke ruang tengah. Di sana, kulihat Clara duduk di kursi roda. Tubuhnya tegak, wajahnya cantik dengan riasan tipis. Todai dari kejauhan tak ada yang berbeda. Seakan malam kemarin hanyalah mimpi buruk yang kupeluk sendiri. Namun saat matanya bertemu denganku, aku tahu semua itu nyata. Ada kilatan kecil di sorotannya, kilatan yang hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah melihat kebenaran di balik topengnya. Selamat pagi, Dimas, ucapnya datar. Aku hanya mengangguk. Suaraku seakan hilang, tenggorokanku kering. Aku masih belum siap memulai percakapan apapun dengannya. Beberapa hari berikutnya, hidupku berjalan seperti sandiwara. Di hadapan orang lain, aku dan Clara memainkan peran pengantin baru. Kami duduk berdampingan saat ada tamu keluarga yang berkunjung.
Kami menghadiri jamuan makan malam dengan kerabat jauh keluarga Wijaya. Kami tersenyum di depan kamera saat wartawan datang meliput pernikahan mewah ini. Tapi di balik itu semua, kenyataannya jauh berbeda. Setiap kali pintu tertutup, Clara berubah. Ia tidak lagi berpura-pura lemah. Ia berjalan bebas, tubuhnya luwes, gerakannya elegan. Kadang aku merasa sedang tinggal bersama dua orang berbeda dalam satu tubuh. Aku tidak tahan lagi. Pada suatu malam, ketika hanya ada kami berdua di ruang kerja, aku akhirnya memberanikan diri. Clara, panggilku dengan nada berat. Ia mengangkat wajah dari buku yang sedang dibacanya. Ya, aku menatapnya lurus kali ini tanpa gentar. Aku butuh penjelasan. Kau bilang ada orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Kau bilang berpura-pura lumpuh adalah cara aman. Tapi aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayangan rahasia. Aku berhak tahu. Aku suamimu sekarang. Clara menutup bukunya perlahan. Diam sejenak, seolah mempertimbangkan apakah aku layak tahu atau tidak. Lalu ia bangkit dari kursi, berjalan pelan mendekatiku. Suaranya tenang tapi ada getir di setiap kata. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Aku akan ceritakan sedikit. Aku menelan ludah, dadaku berdegup keras. Clara berdiri di hadapanku, menatapku lama. Beberapa tahun lalu, ayahku meninggal dalam kecelakaan yang tidak pernah jelas penyebabnya. Mobilnya masuk jurang di daerah pegunungan. Orang bilang itu murni kecelakaan, tapi aku tahu ada yang tidak beres. Aku menatapnya lekat. Kau pikir itu disengaja? Ia mengangguk pelan. Ya, ayahku punya banyak musuh. Dalam bisnis, dalam keluarga. Banyak yang menginginkan warisan dan kekuasaannya. Setelah ayah meninggal, ibu jatuh sakit. Dan aku yang mewarisi hampir semua harta. Itulah awal mimpi burukku. Aku merasa merinding. Dari caranya bicara, aku tahu ini bukan sekadar paranoia. Ada luka mendalam yang nyata di balik kata-katanya. Beberapa kali aku mendapat ancaman, lanjut Clara. Suaranya kini bergetar. Ada surat, ada telepon gelap. Bahkan suatu malam rem mobilku tiba-tiba blong di jalan raya. Aku hampir mati. Dari situlah aku sadar, kalau aku terus tampil sebagai Clara yang kuat, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus mencoba membunuhku. Maka aku memilih berpura-pura lumpuh, agar mereka lengah, agar mereka pikir aku tidak lagi berbahaya. Aku terdiam. Setiap kata-katanya menusuk dadaku. Rasa marah, takut, dan iba bercampur jadi satu. Lalu kenapa menikah denganku? Tanyaku dengan suara parau. Apa aku hanya bagian dari sandiwara ini? Clara menghela napas panjang. Aku menikahimu karena keluargaku mendesak. Mereka ingin aku punya pasangan, agar posisiku tidak terlalu lemah di mata kerabat. Tapi aku tidak bisa sembarang memilih pria dari lingkaran keluarga. Karena bisa jadi justru dia yang akan mengkhianatiku. Aku butuh seseorang dari luar. Seseorang yang tidak punya kepentingan dengan hartaku. Dan kau, Dimas, kau cocok. Kata-kata itu terasa seperti pedang yang menusuk jantungku. Aku cocok? Seperti sebuah barang yang pas dipasang di tempatnya. Jadi aku hanya, perisai? Tanyaku getir. Clara menunduk sejenak, lalu menatapku dengan sorot mata yang untuk pertama kalinya terlihat jujur. Ya, tapi juga lebih dari itu. Kau bisa mempercayai atau membenciku, itu hakmu. Tapi yang jelas, jika kau berada di sisiku, kau juga akan ikut dalam bahaya yang sama. Dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Dalam hati aku berteriak, kenapa hidupku harus seperti ini? Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku, melunasi hutang. Tapi sekarang aku terjebak dalam permainan berbahaya yang bahkan tidak ku mengerti sepenuhnya. Clara kembali duduk, kali ini di kursi rodanya. Itu cukup untuk malam ini. Aku tidak bisa ceritakan semuanya sekaligus. Tapi percayalah, Dimas, kebenaran yang penuh hanya akan lebih menyakitkan daripada yang kau dengar sekarang. Aku menatapnya lama, mencoba membaca wajahnya. Tapi sulit. Clara seperti buku tertutup dengan halaman yang sengaja direkatkan. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan hati yang semakin kacau. Setiap langkah kakiku terasa berat. Aku duduk di ranjang menatap kosong ke langit-langit. Dalam benakku hanya ada satu pertanyaan. Apakah aku baru saja menikahi seorang wanita yang akan menyelamatkanku? Atau menghancurkanku? Hari-hari setelah pengakuan Clara terasa semakin menegangkan. Setiap kali aku melangkah di rumah megah itu, selalu ada rasa seolah aku sedang diawasi oleh mata-mata yang tidak terlihat. Clara masih menjalankan perannya dengan sempurna. Duduk di kursi roda saat ada tamu atau karyawan yang datang, lalu berdiri bebas setelah semua pintu tertutup. Aku sendiri, lambat laun mulai terbiasa dengan sandiwara itu. Namun, bukan berarti aku bisa menerimanya begitu saja. Di dalam hatiku, rasa ragu dan curiga tetap tumbuh.
Apalagi Clara hanya memberi sedikit potongan cerita. Ia masih menyembunyikan banyak hal, dan aku hanya bisa menebak-nebak sisanya. Suatu pagi aku sedang menikmati secangkir kopi di ruang makan ketika seorang pelayan masuk sambil membawa sebuah amplop. Wajahnya pucat, suaranya gugup. "Tuan muda, ini baru saja dikirimkan oleh seseorang. Tidak ada nama pengirimnya." Aku menatap amplop itu, dada terasa berat. Ada sesuatu yang aneh. Kertas coklat tipis, tidak ada stempel resmi, hanya tertulis nama Clara Wijaya dengan tinta hitam yang agak berantakan. "Letakkan di sini," kataku pelan. Pelayan itu menunduk lalu buru-buru keluar, seolah ia tidak ingin terlalu lama menyentuh barang itu. Aku meraih amplop, membalik-baliknya sebentar, lalu membukanya perlahan. Isinya hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan besar-besar. "Kau bisa bersembunyi di balik kursi roda itu, tapi kau tidak bisa lari dari kami. Cepat serahkan harta warisan sebelum terlambat. Suamimu tidak akan bisa melindungimu." Tanganku bergetar. Kata-kata itu terasa seperti pisau dingin yang menancap langsung ke dadaku. Aku menggenggam kertas itu erat, lalu berlari menuju kamar Clara. Aku menemukannya sedang berdiri di depan cermin, menyisir rambut panjangnya. Ketika ia melihat wajahku yang pucat, senyumnya langsung lenyap. "Ada apa, Dimas?" tanyanya. Aku mengangkat kertas itu. "Ini, lihat." Clara menerima kertas itu, membacanya dengan cepat. Sesaat wajahnya datar, lalu matanya sedikit bergetar. Namun ia segera menahan ekspresinya. "Aku sudah terbiasa dengan ini," katanya tenang. "Ancaman semacam ini sudah sering kuterima." Aku terbelalak. "Kau bilang sering? Dan kau tetap tenang begini?" Clara menaruh kertas itu di meja, lalu menatapku dengan sorot tajam. "Kalau aku panik setiap kali ada ancaman, aku sudah gila sejak dulu, Dimas. Mereka ingin aku takut. Mereka ingin aku menyerah. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu." Aku menggertakkan gigi. "Tapi sekarang aku ikut terlibat. Aku suamimu. Kalau mereka benar-benar datang, aku juga jadi sasaran." Clara mendekat, menatapku dalam. "Aku tahu. Dan itu sebabnya aku memperingatkanmu sejak awal. Hidup bersamaku bukan hidup yang aman. Tapi kalau kau memilih bertahan di sisiku, kau harus siap menghadapi semua ini." Aku terdiam. Kata-katanya seperti tamparan keras. Aku memang tidak punya pilihan ketika menikah dengannya. Tapi kini, aku sadar jalan pulang sudah tertutup. Hari itu, suasana rumah menjadi tegang. Setiap pelayan berjalan dengan langkah cepat, seolah ikut merasakan hawa gelap yang merayap di setiap sudut. Malamnya aku sulit tidur. Bayangan tulisan di surat itu menari-nari di kepalaku. "Suamimu tidak akan bisa melindungimu." Kata-kata itu menghantui, seakan menantang keberadaanku. Keesokan harinya, ancaman itu bukan hanya dalam bentuk surat. Saat kami keluar menghadiri jamuan keluarga di hotel besar, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan kami. Dari dalam, kaca jendela diturunkan, lalu terdengar suara keras. "Harta itu bukan milikmu, Clara. Engkau tidak akan pernah tenang." Seketika, supir keluarga panik, menarik mobil menjauh. Clara hanya menunduk, wajahnya pucat tapi tetap berusaha tegar. Aku yang duduk di sampingnya hanya bisa mengepalkan tangan. Dadaku terbakar oleh amarah. "Siapa mereka?" tanyaku dengan suara serak. Clara menggigit bibir, matanya berair. "Kerabat. Mungkin salah satu di antara mereka. Aku tidak tahu pasti siapa, tapi aku tahu mereka ingin aku musnah." Aku memejamkan mata. Ini lebih buruk daripada yang kubayangkan. Ancaman bukan hanya dari luar, tapi dari dalam lingkaran keluarga sendiri. Malam itu, setelah kami kembali ke rumah, aku tak tahan lagi. Aku duduk di ruang kerja, menatap Clara yang sedang diam dengan wajah lelah. "Clara," kataku dengan nada tegas, "aku tidak bisa melanjutkan ini kalau kau masih menyembunyikan sesuatu. Kalau kau ingin aku tetap di sisimu, kau harus jujur sepenuhnya. Siapa musuhmu? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Aku tidak bisa hanya duduk menunggu maut datang." Clara menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya aku melihatnya rapuh tanpa topeng. "Baiklah, Dimas," bisiknya. "Kau ingin kebenaran, akan kuceritakan. Tapi setelah kau mendengarnya, kau mungkin akan membenciku lebih dari siapapun." Aku menelan ludah, jantungku berdebar keras. Inilah momen yang kutakuti sekaligus kucari. Rahasia penuh Clara sebentar lagi terbuka, dan aku tidak tahu apakah aku siap mendengarnya. Malam itu udara terasa begitu berat. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri ketika duduk berhadapan dengan Clara di ruang kerja yang sunyi. Lampu gantung di atas kepala berayun pelan, cahayanya berkilau keemasan,
namun sama sekali tidak mampu mengusir gelap yang menggerogoti hati kami. Clara duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Wajahnya pucat, namun matanya menyimpan kilatan yang tajam sekaligus rapuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat Clara tanpa topengnya. Bukan wanita kaya yang anggun. Bukan juga pengantin yang berpura-pura lemah, melainkan seorang manusia yang menyimpan beban terlalu besar. Ayahku, Clara membuka suara dengan nada parau. Bukan hanya seorang pengusaha kaya yang disegani, ia juga memiliki musuh yang berbahaya. Bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga dalam lingkaran keluarga sendiri. Aku menelan ludah, tubuhku menegang. Musuh dari keluarga? Clara mengangguk pelan. Ya, keluarga besar Wijaya itu rumit, Dimas. Sepupu, paman, bibi, semuanya punya kepentingan. Warisan yang ditinggalkan ayah begitu besar, dan aku sebagai satu-satunya anak dianggap penghalang. Mereka ingin aku jatuh, bahkan lenyap. Aku menggenggam tangan kursi dengan erat. Perasaanku bercampur antara marah dan ngeri. Membayangkan seorang wanita muda seperti Clara harus hidup di tengah lingkaran keluarga yang haus harta membuat dadaku sesak. Clara melanjutkan, suaranya bergetar. Kau tahu, aku sebenarnya tidak pernah ingin menikah. Setelah ayah meninggal, aku sudah bertekad untuk menjalani hidup sendirian. Tapi ibuku sakit parah dan dia memohon agar aku segera punya pasangan. Dia khawatir aku tidak akan mampu melawan keluarga yang mengincarku seorang diri. Aku menatapnya lekat. Lalu kau memilihku, kenapa? Dari semua pria yang bisa kau pilih, kenapa aku? Clara menunduk, jemarinya gemetar. Karena kau berbeda. Kau bukan bagian dari lingkaran mereka. Kau tidak punya kepentingan dengan bisnis keluargaku. Aku butuh seseorang yang bisa menjadi perisai, bukan pesaing. Kata-katanya menghantam hatiku seperti palu besar. Perisai. Lagi-lagi aku merasa hanya sebuah alat yang dipakai demi keuntungannya. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah, dan berpura-pura lumpuh. Itu juga bagian dari rencanamu? Clara menatapku, air mata menggantung di sudut matanya. Ya, itu caraku bertahan. Dengan berpura-pura lumpuh, aku ingin musuh-musuhku percaya kalau aku sudah tak lagi berbahaya. Aku ingin mereka lengah. Tapi ternyata, aku salah. Ancaman itu tidak pernah berhenti. Mereka tetap menginginkan aku musnah. Aku memejamkan mata, mencoba memahami semua ini. Tapi hatiku bergejolak. Jadi selama ini aku terjebak dalam permainanmu, Clara. Aku dinikahkan bukan karena cinta, bukan karena takdir, tapi karena kau butuh tameng. Clara terisak, suaranya pecah. Aku tahu aku salah, Dimas. Aku tahu aku egois. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak segera menikah, keluarga besar akan semakin menekan, dan aku mungkin sudah dibunuh. Aku memilihmu bukan untuk menghancurkanmu, tapi karena aku percaya kau bisa menjadi orang yang jujur, yang tidak akan menusukku dari belakang. Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak, melepaskan semua beban ini, kabur dari kehidupan penuh intrik ini. Tapi ada juga bagian lain yang melihat Clara bukan sebagai wanita licik, melainkan seorang manusia yang ketakutan, terjebak, dan berusaha bertahan hidup. Namun, sebelum aku sempat berkata apapun, tiba-tiba terdengar suara pecah kaca dari arah luar. Brak! Aku melonjak berdiri. Clara menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. Suara langkah kaki cepat terdengar di lorong. Aku berlari ke pintu, membukanya, dan menemukan salah satu pelayan jatuh tersungkur, darah mengalir dari pelipisnya. Di lantai tergeletak batu besar yang dibungkus kertas. Aku segera meraih kertas itu, membukanya dengan tangan gemetar. Isinya membuat dadaku hampir meledak. Ini peringatan terakhir. Jika kau masih berani melawan, maka besok namamu hanya akan tinggal kenangan. Aku menoleh ke Clara. Ia berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Dimas, mereka semakin dekat, bisiknya. Aku menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya tanpa peduli apakah ia menjadikanku tameng atau bukan. Clara, dengarkan aku. Kalau mereka mengincarmu, maka mereka juga mengincarku. Kita tidak bisa lari. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Clara menatapku. Matanya basah, namun berkilat harapan. Kau benar-benar mau melindungiku, meski aku sudah berbohong padamu? Aku menarik napas panjang, menahan getaran di suaraku. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semua kebohonganmu sekarang. Tapi aku tahu satu hal, Clara. Jika aku meninggalkanmu malam ini, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Tangisnya pecah, dan untuk pertama kalinya aku merasakan tangan Clara menggenggamku dengan erat,
seolah aku adalah satu-satunya tali yang tersisa di dunia yang sedang runtuh menimpa dirinya. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, malam ini hanyalah awal dari badai besar. Ancaman bukan lagi sekadar surat atau teriakan di jalan. Musuh kami sudah semakin dekat, dan sebentar lagi darah mungkin akan benar-benar tertumpah. Malam itu udara begitu dingin hingga menembus tulang. Aku duduk di ruang tamu, memandang jam dinding yang berdetak lambat. Clara sudah tertidur di kamar, tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata ancaman yang kutemukan di batu malam sebelumnya terus terngiang-nengiang di kepalaku. Besok namamu hanya akan tinggal kenangan. Dan entah kenapa, aku merasa besok itu sudah semakin dekat. Aku menggenggam pisau dapur yang kuambil diam-diam. Bukan karena aku yakin bisa melawan siapapun yang datang, tapi setidaknya aku tidak akan duduk pasrah. Tubuhku tegang, telingaku menangkap setiap suara kecil, angin yang menggerakkan dedaunan, ranting yang patah, bahkan langkah pelayan yang melintas terasa seperti gemuruh perang. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara aneh dari luar, seperti pintu gerbang besar rumah terbuka pelan. Aku segera bangkit, jantungku berdegup kencang. "Siapa di sana?" seruku, meski suaraku sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang makin mencekam. Aku melangkah pelan ke arah pintu utama. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Namun sebelum aku sempat membuka, suara kaca pecah menggema dari arah dapur. Braka-kaka. Aku tersentak, berlari ke arah suara. Dan di sana, kulihat dua sosok berpakaian hitam sudah menerobos masuk melalui jendela yang hancur. Wajah mereka tertutup masker, hanya mata yang terlihat. Salah satu dari mereka membawa besi panjang, yang lain menggenggam pisau lebih besar dari milikku. "Clara!" Teriakku panik, aku langsung berlari ke kamar. Clara sudah bangun, wajahnya pucat ketakutan. "Dimas, ada apa?" "Mereka sudah masuk. Kau harus sembunyi sekarang." Aku menyeretnya ke dalam lemari besar di kamar, memaksanya masuk. "Jangan keluar sampai aku bilang aman." "Dimas, jangan. Kau bisa mati." Clara menangis, menarik lenganku. Aku menggenggam tangannya, menatap matanya dalam-dalam. "Kalau aku tidak melawan, kita berdua yang akan mati. Tolong percaya padaku, Clara." Ia terisak tapi akhirnya mengangguk. Aku menutup pintu lemari, lalu berbalik. Langkah berat terdengar mendekat. Dua pria itu sudah masuk ke lorong kamar. Aku menggenggam pisau kecilku, keringat dingin membasahi dahiku. Mereka hanya ingin Clara, bisiku pada diri sendiri. Aku harus mengulur waktu. Aku berdiri di tengah lorong, menantang mereka. "Berhenti di situ. Kalau kalian ingin menyentuh istriku, kalian harus melewatiku dulu." Mereka tertawa pendek, suara dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Salah satunya melangkah maju, mengayunkan besi panjang. Aku menunduk cepat, hampir saja kepalaku remuk jika terlambat sedetik. Aku membalas dengan menusukkan pisau ke arah perutnya, tapi ia menangkis dengan siku, membuat tubuhku terhuyung. Pria satunya langsung menyerang dari samping, pisaunya nyaris mengenai lenganku. Aku terpaksa mundur, napasku terengah. Tubuhku lemah dibanding mereka, tapi aku tidak bisa menyerah. Aku memikirkan wajah Clara yang bersembunyi ketakutan di lemari. Itu memberiku tenaga yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengayunkan pisauku lagi, kali ini mengenai lengan salah satu pria. Ia meringis, tapi amarahnya semakin membara. "Dasar boga sialan!" Ia menendang dadaku dengan keras, membuatku terhempas ke lantai. Pisauku terlepas meluncur ke bawah meja. Nafasku tersengal, nyeri menjalar ke seluruh tubuh. Pria bertopeng itu mendekat, mengangkat besi tinggi-tinggi, siap menghantam kepalaku. Aku menutup mata, pikiranku hanya terisi satu hal. Akhirnya, ini mungkin saatnya mati. Tapi tiba-tiba, dor! Suara tembakan menggema di dalam rumah. Pria itu terhuyung, besinya terlepas. Aku terkejut, menoleh, dan melihat Clara berdiri di pintu kamar dengan pistol di tangannya. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. "Jangan sentuh suamiku," teriaknya dengan suara bergetar. Darahku mendidih, aku segera bangkit. Dengan tenaga sisa, aku meninju pria yang sudah goyah itu hingga terjatuh. Sementara pria satunya mundur, wajahnya tampak panik meski tertutup masker. "Clara, kau bagaimana bisa?" Aku tergagap, ia menatapku singkat. "Ayahku dulu selalu menyuruhku belajar menembak. Aku berharap tak pernah perlu menggunakannya, sampai malam ini." Pria kedua berusaha kabur melalui jendela, menyeret temannya yang terluka. Aku sempat ingin mengejar, tapi Clara menahan lenganku. "Jangan! Kita tidak tahu berapa banyak mereka di luar." Aku berhenti, napasku memburu. Keringat bercucuran di wajahku. Rumah berantakan, kaca pecah, darah berceceran di lantai.
Clara menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mendekat dan memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat. Dimas, aku takut. Aku takut sekali. Aku membalas pelukannya, meski tubuhku penuh luka. Aku juga takut, Clara. Tapi kita masih hidup. Itu artinya kita belum kalah. Air matanya menetes di bahuku. Kau hampir mati demi aku. Padahal aku hanya membuat hidupmu berantakan. Aku menggeleng, menggenggam wajahnya. Tidak, Clara. Malam ini aku sadar satu hal. Aku bukan lagi hanya perisai bagimu. Aku adalah suamimu. Dan aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Clara terisak, lalu menutup wajahnya di dadaku. Namun di balik pelukan itu, pikiranku dipenuhi kesadaran pahit. Malam ini hanyalah awal. Mereka sudah berani masuk ke rumah. Artinya mereka tidak akan berhenti. Musuh kami masih ada di luar sana, menunggu kesempatan berikutnya. Dan aku tahu, pertarungan hidup dan mati ini baru saja dimulai. Pagi itu, rumah masih dipenuhi aroma mesiu dan sisa ketakutan. Sinar matahari menembus kaca jendela yang retak, menerangi serpihan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Setiap kali aku menatapnya, tubuhku seolah mengulang kembali malam mengerikan itu. Darah, teriakan, dan bayangan kematian yang begitu dekat. Aku duduk di kursi ruang tamu, tubuhku penuh balutan perban. Luka di dada dan lenganku masih perih, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang lebih menyesakan adalah kenyataan bahwa bahaya bisa datang kapan saja, dan aku sama sekali tidak siap. Clara muncul dari arah dapur, membawa secangkir teh hangat. Wajahnya pucat, tapi ada tekad di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia meletakkan teh itu di depanku, lalu duduk di kursi seberang. Minumlah, kau butuh tenaga, katanya pelan. Aku menatapnya sejenak. Suaranya berbeda, tidak lagi sekaku dulu. Ada kelembutan, meski masih tersisa ketakutan yang mendalam. Kau tidak perlu repot, Clara. Aku baik-baik saja, ujarku, meski sebenarnya tidak. Ia menghela napas. Dimas, jangan pura-pura kuat. Semalam aku melihat sendiri bagaimana kau hampir mati di depanku. Kalau aku terlambat menembak, mungkin sekarang aku sudah kehilanganmu. Aku terdiam. Ingatan tentang momen itu membuat jantungku kembali berdegup kencang. Bagaimana aku sudah pasrah, lalu suara tembakan itu menyelamatkanku. Kau menyelamatkanku, Clara, kataku lirih. Aku bahkan tidak tahu kalau kau bisa menembak. Clara menunduk. Aku selalu menyembunyikannya. Ayahku dulu memaksa aku belajar. Aku benci saat itu, tapi ternyata semua itu justru menolong kita sekarang. Hening sejenak, aku hanya menatap wajahnya, berusaha membaca perasaan yang terselip di balik tatapan kosongnya. Clara, aku akhirnya bicara lagi. Aku tahu kau tidak pernah benar-benar menginginkan aku sebagai suamimu. Aku sadar betul. Aku hanya pengganti dari seseorang yang tidak bisa kau miliki. Tapi semalam, aku merasa kita melawan sesuatu bersama-sama. Aku merasa, untuk pertama kalinya, kau melihatku bukan hanya sebagai perisai. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dalam-dalam. Kau benar, Dimas. Aku memang sering menganggapmu hanya sebagai benteng hidupku. Tapi semalam, aku takut kehilangannya. Aku takut kehilanganmu. Aku terdiam, dadaku bergetar mendengar kata-kata itu. Kehilangan aku? Ia mengangguk perlahan. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul. Tapi semalam aku sadar, aku tidak ingin kau pergi. Aku tidak ingin melihatmu terbaring tak bernyawa di depanku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku melihat Clara menangis tanpa menahan diri. Tangis yang jujur, tanpa gengsi, tanpa topeng. Aku bangkit, meski tubuhku masih sakit, lalu duduk di sampingnya. Tanganku terulur menyentuh jemarinya yang dingin. Clara, aku janji, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Selama aku masih bernapas, aku akan melindungimu. Ia menatapku lama, lalu meraih tanganku dengan erat. Dan aku janji, aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi. Aku tidak akan sembunyi di balik punggungmu terus-menerus. Mulai sekarang, kita lawan semua ini bersama. Kalimat itu menancap dalam kehatiku. Ada kehangatan yang perlahan tumbuh, menggantikan rasa keterasingan yang selama ini membatasi kami. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang berbeda mulai terasa di rumah itu. Clara tidak lagi hanya menyuruh atau menjaga jarak. Ia mulai menemaniku makan, bahkan menyiapkan perban untuk luka-lukaku dengan tangannya sendiri. Saat ia membersihkan luka di lenganku, aku melihat jemarinya bergetar, seolah ia takut menyakitiku. Kalau sakit bilang, ucapnya lirih, aku tersenyum tipis. Sakit sedikit tidak masalah selama kau yang merawatku. Pipinya memerah, tapi ia tidak membalas.
Malam harinya kami duduk di beranda. Udara dingin menusuk, tapi anehnya aku merasa hangat hanya dengan kehadirannya di sampingku. Ia diam lama, lalu tiba-tiba bertanya, "Dimas, kenapa kau masih bertahan? Kau bisa saja meninggalkanku sejak awal. Kau bisa lari dari semua ini, tapi kau tetap di sini." Pertanyaan itu menusukku. Aku menatap bintang di langit, mencoba mencari jawaban yang jujur. Awalnya, karena janji. Karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang melindungi istrinya. Meski pernikahan kita dipenuhi paksaan. Tapi sekarang, aku menoleh menatapnya. Sekarang aku bertahan karena aku ingin ada di sisimu. Bukan lagi karena kewajiban, tapi karena aku peduli padamu. Clara terdiam. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini diiringi senyum tipis. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. "Terima kasih, Dimas. Kau membuatku percaya lagi. Pada cinta, pada perlindungan, pada arti kebersamaan." Aku terkejut, tapi tidak menolak. Sebaliknya, aku membiarkan kepalanya bersandar lebih lama. Jantungku berdetak kencang namun hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa pernikahan kami bukan hanya sekadar perjanjian keluarga atau perisai melawan ancaman. Perlahan, rasa itu berubah menjadi sesuatu yang nyata. Namun, di balik kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh, aku tahu ancaman belum berakhir. Orang-orang yang menyerang kami masih berkeliaran, menunggu waktu berikutnya. Tapi kali ini aku tidak merasa sendirian karena Clara sudah memilih untuk berjuang bersamaku. Malam itu udara begitu berat, seakan langit pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku duduk di ruang kerja bersama Clara, menatap peta kecil dan catatan-catatan yang sudah kami kumpulkan dari berbagai kejadian. Surat ancaman, foto-foto samar mobil yang membuntuti, bahkan laporan dari penjaga rumah yang menemukan jejak kaki asing di sekitar pagar belakang. "Kita tidak bisa terus bertahan seperti ini," kataku pelan, menatap Clara yang tampak lelah tapi tetap tegar. "Kalau kita hanya menunggu, mereka akan menyerang lagi. Kita harus tahu siapa dalangnya." Clara menunduk, tangannya meremas ujung meja. "Aku sebenarnya punya satu nama di pikiranku. Tapi aku selalu menolak untuk percaya, karena kalau benar, itu akan menghancurkan segalanya." Aku menatapnya tajam. "Siapa?" Ia menarik napas panjang, lalu berbisik, "Tante Ratna." Aku terdiam. Nama itu bukan asing bagiku. Tante Ratna adalah adik dari almarhum ayah Clara. Selama ini ia selalu terlihat ramah, penuh kasih, bahkan sering datang menjenguk Clara dengan wajah prihatin. Aku sendiri beberapa kali menyapanya saat resepsi atau pertemuan keluarga. Tak pernah terlintas bahwa di balik senyum itu, mungkin tersembunyi niat membunuh. "Kenapa kau menduga dia?" Tanyaku dengan hati-hati. Clara menatapku, matanya berkaca-kaca. "Ayahku selalu bercerita bahwa ia ingin harta keluarga ini tetap dikelola olehku. Tapi Tante Ratna selalu menganggap aku tidak pantas. Ia bilang aku terlalu lemah, terlalu rapuh. Aku tahu ia selalu mengincar posisi itu. Dan sejak ayah meninggal, ancaman-ancaman mulai datang. Polanya terlalu jelas, Dimas. Terlalu tepat waktunya." Dadaku berdegup keras. Logika itu masuk akal, tapi aku tetap sulit menerima. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dekat bisa menjadi pengkhianat? Seakan semesta mendengar, malam itu pintu depan rumah diketuk keras. Para pelayan panik berlari ke arah pintu. Dari balik kaca, aku melihat sosok yang tak asing. Tante Ratna sendiri. Clara menegang di sampingku. "Kenapa dia datang malam-malam begini?" Aku menggenggam tangannya. "Kita akan tahu sekarang." Kami berjalan ke ruang tamu. Tante Ratna masuk dengan gaun elegan berwarna hitam. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang terasa dingin. "Clara, Dimas, maaf mengganggu malam kalian," ucapnya lembut, tapi nada suaranya menusuk seperti belati. Clara berusaha tersenyum kaku. "Ada keperluan apa, Tante?" Wanita itu duduk tanpa diminta, lalu menatap kami bergantian. "Aku hanya ingin memastikan, kalian baik-baik saja setelah kejadian beberapa hari lalu. Aku dengar rumah ini sempat diserang, benar?" Aku menatapnya tajam. "Ya, ada orang yang mencoba membunuh kami." Senyum Tante Ratna melebar, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum yang penuh kepuasan. "Astaga, dunia memang berbahaya, bukan? Kadang orang bisa melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka mau." Clara menegang, dan aku bisa merasakan tangannya bergetar di genggamanku. Aku mendekat sedikit, menatap mata wanita itu dalam-dalam. "Langsung saja, Tante, apa benar? Semua ini ulahmu?" Ruangan mendadak hening. Wajah Tante Ratna tidak berubah, tapi matanya bersinar tajam. Ia terkekeh pelan. "Akhirnya kalian menyadarinya juga. Aku sempat khawatir kalian akan terus menjadi pion bodoh." "Ya Dimas, ya Clara, akulah dalang di balik semua ini.
Clara terisak, air matanya jatuh. Tante, kenapa? Bukankah kita keluarga? Bukankah ayah selalu mempercayaimu? Senyum Ratna lenyap, diganti sorot mata penuh kebencian. Justru karena itu, selama hidupnya, kakakmu selalu merendahkanku, menganggap aku tidak pantas, hanya karena aku bukan anak sulung. Semua kekayaan, semua warisan jatuh ke tanganmu, seorang anak manja yang bahkan harus berpura-pura lumpuh untuk melindungi diri. Dan aku yang membantunya, yang mengurus bisnis ketika dia sakit, tidak mendapat apa-apa. Apa itu adil? Aku mengepalkan tangan. Keadilan tidak datang dari membunuh keluarga sendiri, Tante. Ratna berdiri, suaranya meninggi. Kau tidak tahu apa-apa, Dimas. Kau hanya orang luar yang tiba-tiba menikahi Clara demi menyelamatkan keluargamu dari utang. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku tidak bisa menggunakan itu untuk melawanmu? Tapi ternyata, Clara justru jatuh ke pelukanmu, menjadikanmu perisai. Menjijikan. Aku menahan emosi, tapi Clara sudah tak kuasa lagi. Ia berdiri meski tubuhnya gemetar. Kalau memang harta ini yang kau inginkan, ambillah, Tante. Aku tidak peduli lagi. Tapi jangan ganggu Dimas. Jangan ambil orang yang kucintai. Aku terperanjat mendengar pengakuan itu. Clara baru saja mengatakan bahwa ia mencintaiku di depan musuhnya. Tante Ratna menatap Clara dengan sinis. Cinta? Cinta tidak akan melindungimu dari peluru, Clara. Dan tiba-tiba, ia mengeluarkan pistol kecil dari tasnya. Para pelayan menjerit berlari menjauh. Aku refleks berdiri di depan Clara. Tubuhku menjadi tameng. Kalau kau ingin menyakitinya, kau harus melewatiku dulu, kataku lantang. Wajah Ratna menegang, jarinya dipelatuk. Waktu seakan berhenti. Aku tahu, mungkin inilah akhir hidupku, tapi aku tidak menyesal. Aku akan menepati janjiku untuk melindungi Clara sampai napas terakhir. Namun, sebelum pelatuk itu ditarik, suara keras terdengar dari belakang. Letakkan senjatamu, Ratna. Sekelompok polisi masuk, dipimpin oleh seorang pria berjas hitam. Pengawal pribadi keluarga Wijaya yang selama ini diam-diam menyelidiki. Mereka sudah mengendus jejak Ratna dari serangan terakhir. Ratna terkejut, lalu mencoba menembak, tapi terlalu terlambat. Polisi berhasil menendang pistolnya, menahannya ke lantai. Clara jatuh terduduk, menangis histeris. Aku segera merangkulnya, menenangkannya dengan pelukan erat. Sudah selesai, Clara. Kau aman sekarang, bisikku. Ratna digiring keluar dengan wajah penuh kebencian. Suaranya masih berteriak. Kalian akan menyesal. Harta itu tidak akan membawa kebahagiaan. Aku akan kembali. Suara itu perlahan menghilang bersama langkah kaki para polisi. Aku menatap Clara yang masih menangis di pelukanku. Aku mengusap rambutnya, lalu menatap matanya dengan lembut. Kau mendengarnya sendiri tadi. Kau bilang, aku adalah orang yang kau cintai. Apa itu benar, Clara? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Ya, Dimas, aku mencintaimu. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu lagi. Dadaku terasa penuh. Aku menggenggam wajahnya, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Aku juga mencintaimu, Clara. Dari awal aku merasa ini hanya kewajiban, tapi sekarang, aku tahu kau adalah rumahku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar merdeka. Tidak lagi terikat oleh utang. Tidak lagi terjebak dalam pernikahan penuh kebohongan. Aku bersama Clara. Bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Dan meski masa depan mungkin masih penuh rintangan, aku yakin, selama kami bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kami.